Pak izin bergabung. Rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi khalaqa khalifatahu fid dunya 'ala dawam wa akramana wa faddalana min jami'il hayawanati wal hawam. Nusallimu ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat, ya, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, karena hingga saat ini kita masih bisa silaturahmi walaupun memang melalui online, ya. Tapi tidak jadi masalah, yang terpenting adalah silaturahminya, yang terpenting adalah belajarnya, sehingga dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, mau online, mau tatap muka, tetap kita bisa. Assalamualaikum Mama. Yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa patuh kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terus menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Bahkan dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar menuntut ilmu silahkan dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Untuk kajian kali ini saya sampaikan ulang, jadi tetap kita nanti akan ada interaksi, boleh tanya jawab, supaya nanti ketika ada keraguan-raguan, ketika nanti ada hal yang memang belum dipahami, bisa disampaikan, ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang Ramadan. Jadi dulu saya sempat sampaikan kalau nggak salah tentang definisi Ramadan dan pembagian-pembagiannya dalam waktu 30 hari 1 bulan ini, gitu. Yang pertama ro itu maknanya adalah rahmat, ya. Yang kedua adalah mim, yaitu adalah maghfirah. Yang ketiga adalah dod, alif dan nun, singkatan dari ridwanullah atau ridhonya Allah. Nah, sebelum memaparkan dari 3 hal itu, dari kata Ramadannya sendiri, yaitu maknanya adalah membakar. Jadi Ramadan itu secara bahasa maknanya adalah membakar. Lantas apa yang dibakar? Kalau menurut kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, di sana dikatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman yang sebenar-benarnya iman, wahtisaban, dan hanya mengharap kepada Allah saja pahalanya, ridhonya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Katanya akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan bisa dikatakan membakar dosa-dosa yang sudah lalu. Dosa-dosa kita yang sebegitu banyaknya dibakar oleh adanya bulan Ramadan. Ya, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil ke belakang. Nah, maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam karena ada momen di mana 1 bulan kita ibarat dan itu bukunya diganti. Kemarin rapotnya banyak yang merah, sekarang sudah dihapuskan karena masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian kembali ke yang tadi saya sampaikan, yaitu ada Ramadan. Ro yang maknanya adalah rahmat atau kasih sayangnya Allah, itu Allah berikan kepada kita yang sedang puasa, kepada umat Islam yang sedang melaksanakan puasa, itu di 10 hari pertama. Rahmat. 10 hari pertama di bulan Ramadan saat ini masih dalam tahap 10 hari pertama, itu Allah limpahkan sebanyak-banyaknya kasih sayangnya. Yang kedua adalah mim. Huruf mim adalah singkatan dari kata maghfirah atau maghfiratullah. Apa tuh maghfiratullah? Maghfiratullah itu maknanya adalah ampunannya Allah. Jadi Allah turunkan ampunannya Allah kapan? Di hari 10 hari kedua di bulan Ramadan.
Kalau yang pertama tadi rahmat atau kasih sayangnya Allah atau rahmatullah, itu Allah turunkan sebanyak-banyaknya untuk kita yang berpuasa di bulan Ramadan di 10 hari pertama. Kalau yang kedua, maghfiratullah, itu Allah turunkan sebanyak-banyaknya di 10 hari kedua. Ampunannya Allah di situ dibuka lebar-lebar. Nah, yang ketiga ada dod, alif, dan nun. Dod, alif, dan nun ini singkatan dari kata ridwan atau ridwanullah, atau bahasa kitanya ridho, ridhonya Allah. Atau bahasa lainnya dari ridhonya Allah adalah surganya Allah. Maka Allah turunkan tahap fase ridwanullahnya Allah itu kapan? Diturunkannya di 10 hari ketiga. Dari tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 Ramadan. Bahkan di 10 hari ketiga ini Allah turunkan juga malam yang sangat spesial, yaitu malam Qadar, atau bahasa yang sering kita dengar adalah Lailatul Qadar atau malam Qadar. Apa itu Qadar? Qadar itu secara bahasa maknanya yang pertama adalah mulia. Jadi Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang sangat spesial atau malam yang sangat mulia. Yang kedua, Qadar itu maknanya sempit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di malam tersebut seluruh malaikat di alam semesta ini turun ke langit bumi, menyaksikan siapapun yang sedang melaksanakan ibadah di malam tersebut, maka pahalanya akan khairum min alfis syahr, akan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi kalau bulan itu yang dimaksud adalah Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, maka 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Ya, kita belum tentu usia sampai 80 tahun. Tapi di malam tersebut kalau kita melakukan ibadah, katakan yang paling kecil saja, kita zikir, misalnya mengucapkan kalimat subhanallah saja di malam tersebut, maka itu pahalanya lebih baik daripada melakukan ibadah sebanyak 1000 bulan atau kurang lebih 80 tahun. Usia ya, kalau di yang dimaksud bulan di situ adalah Januari Februari. Nah, maka 3 hal ini semestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama tentang rahmatnya Allah di 10 hari pertama, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya menggapai kasih sayangnya Allah ya. Karena kapan lagi kasih sayang Allah obral besar-besaran di bulan, kecuali di bulan Ramadan di 10 hari pertama ini. Yang kedua, ada maghfiratullah atau ampunannya Allah, itu Allah turunkan di 10 hari kedua. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita yang banyak ini. Dari semenjak kita balik sampai saat ini mungkin kita banyak dosa besar, dosa kecil, maka mintalah ampun di 10 hari kedua. Dan yang terakhir di 10 hari ketiga itu ada ridwanullah atau ridhonya Allah atau surganya Allah atau terbebas dari nerakanya Allah. Nah, manfaatkan juga, bahkan di situ ada malam yang sangat spesial yaitu malam turunnya Al-Qur'an yang disebut sebagai nuzulul Qur'an, bahkan disampaikan juga sebagai Lailatul Qadar. Ya, malam yang betul-betul mulia. Nah, maka di sini kita manfaatkan supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, agar surganya Allah kelak setelah kehidupan kita di dunia ini bisa. Itu yang pertama. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, selanjutnya jika kita lihat di bulan Ramadan itu terutama di Indonesia identik dengan kata imsak ya. Imsak ini biasanya di Indonesia lebih kepada waktu 10 menit sebelum waktu azan tiba, azan subuh. Maka biasanya ada di masjid-masjid, mereka biasanya para marbot masjid atau para muadzin kan imsak 10 menit sebelum Ramadan, sebelum adzan subuh tiba. Artinya apa? Di situ kemudian kita tidak boleh makan dan minum. Padahal aslinya kapan batas kita untuk tidak boleh makan sahur lagi? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada aturan agama, sebenarnya adalah puasa yang dari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi batasnya aslinya nih,
puasa kita itu dari semenjak terbitnya matahari yang ditandai dengan azan subuh sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Itu sebenarnya batasan kita berpuasa. Sebelum itu silahkan makan. Selain di waktu itu silahkan makan. Masih boleh makan. Nah, tapi kemudian muncul kalimat imsak yang berasal dari kata amsaka, yumsiku, imsakan atau imsakun. Artinya apa? Artinya adalah menahan. Ya. Imsak itu artinya menahan. Ini muncul dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Zaid bin Sabit. Ketika itu Zaid bin Sabit bertanya kepada Rasulullah dan mengungkapkan, katanya kami bermakan sahur bersama, kemudian kami melihat Rasulullah sholat, melaksanakan sholat sunnah. Dan ketika itu kami bertanya kepada Rasulullah, apa yang ditanyakan? Apa jawab Rasulullah? Katanya batasnya adalah sepanjang kita membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 kali. Atau 50 ayat. Nah, kalau dikonversikan ke zaman sekarang, 50 ayat 10 sampai 15 menit. Itu mengapa ulama-ulama di masa itu, waktu imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh atau waktu azan subuh. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, imsak ini artinya menahan. Maka kata Syekh Muhammad Al-Qasimi itu dalam kitabnya Mau'idhatul Mu'minin dikatakan, katanya imsak itu maknanya setara dengan saum, dengan siam, atau dengan puasa. Kalau imsak artinya menahan, maka puasa pun artinya menahan. Menahan dari apa? Nah, di sini beliau mengatakan ada 3 tahapan. Ada 3 tahap orang yang berpuasa atau 3 level orang yang berpuasa. Yang pertama adalah beliau sebutkan shaimun am. Ya, saya ulang, beliau sebutkan shaimun am. Siapa itu? Dia yang berpuasa yang mampu menahan dari makan, minum dan nafsu syahwat atau nafsu biologis. Jadi shaimun am, level yang pertama adalah mereka orang-orang yang berpuasa yang bisa menahan dari lapar dan haus dan juga hubungan seksual. Ketika mereka sudah bisa menahan 3 hal ini, maka mereka masuk kepada level shaimun am. Orang yang berpuasa dalam level tahapan umum. Nah, ketika mereka yang sudah sampai level ini, tapi kemudian mereka tidak bisa menahan yang lain-lainnya, maka ada bahasa dalam hadis Rasul itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Katanya ada orang yang berpuasa, ya banyak orang di antara orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan dari apa-apa yang dia lakukan, yaitu puasanya tidak dapat apa-apa. Illal ju' wal atos, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, biasanya hanya mereka yang mendapatkan hal semacam ini, biasanya adalah mereka yang shaimun am, orang yang puasanya hanya bisa menahan lapar, haus, dan nafsu seksual, dan nafsu biologis. Kalau sudah bisa nahan ini, bagus, ya bagus juga sih, tapi alangkah lebih baiknya ditingkatkan ke level berikutnya. Apa itu level berikutnya? Yaitu shaimun khos. Saya ulang, level berikutnya di atasnya adalah shaimun khos. Shaimun khos itu adalah level di mana orang yang berpuasa tidak hanya bisa menahan lapar, haus, dan nafsu biologisnya, tapi dia juga bisa menahan anggota badannya. Dia bisa menahan lisannya, dia bisa menahan matanya, dia bisa menahan telinganya, dia bisa menahan langkahnya dari perbuatan-perbuatan yang memang termasuk perbuatan yang dosa. Nah, ketika
dia bisa menahan lapar, haus, nafsu biologis, juga menahan seluruh anggota tubuhnya. Kedengeran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya. Dengaran, Pak. Pak Taufik. Saya ulangi. Level yang kedua adalah so imun khos. Apa itu so imun khos? So imun khos itu, saya ulang, adalah dia yang berpuasa yang selain bisa menjaga lapar, haus, atau menahan lapar, haus, dan nafsu biologisnya, dia juga bisa menahan atau menjaga seluruh anggota tubuhnya, dari mulai tangan enggak digunakan untuk mencuri, lisan tidak menggunakan untuk ngomongin orang, untuk memfitnah orang, untuk gibah, untuk ngerendahin orang, untuk ngejek orang, tidak digunakan untuk itu. Matanya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang memang diharamkan. Telinganya tidak digunakan untuk mendengar nguping omongan orang dan lain-lain. Kakinya tidak digunakan untuk melangkahkan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika sudah sampai tahap semacam itu, maka ini disebut sebagai level so imun khos. So imun khos. Kalau yang pertama tadi so imun am, artinya dia hanya berpuasa bisa nahan lapar, haus, dan nafsu biologis. Kalau yang kedua, selain bisa nahan haus, lapar, nafsu biologis, juga dia bisa menahan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan dosa. Nah, yang ketiga, level yang ketiga itu so imun khos bil khos. So imun khos bil khos. Nah, so imun khos bil khos ini adalah level yang paling tinggi bagi level orang-orang yang berpuasa. Apa itu so imun khos bil khos? Dialah yang berpuasa selain bisa menjaga lapar, haus, dan nafsu seksual, juga dia bisa nahan seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa. Lisannya dia jaga, telinganya, langkahnya, matanya, perbuatan dia jaga. Juga dia bisa menjaga perbuatan hatinya. Hatinya dia bisa jaga. Hatinya tidak dia gunakan untuk suudzon kepada orang lain. Hatinya tidak dia gunakan untuk dengki, iri, nggak senang lihat orang lain senang. Susah lihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, nggak digunakan untuk itu. Hasad ya, atau iri atau dengki. Hatinya juga dia tidak gunakan untuk bersikap sombong. Saya yang paling baik, engkau mah enggak gitu misalnya ya. Saya yang paling hebat, kamu mah enggak. Tidak digunakan untuk itu. Atau hatinya tidak digunakan untuk bersikap ujub. Apa itu ujub? Merasa segala prestasinya, merasa segala kebisaannya, merasa segala sesuatu yang menurut dia itu prestasi, menurut dia itu adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa, dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, ketika dia merasa prestasi ini karena hasil kerja saya sendiri, kemudian hatinya merasakan bangga, maka itu yang disebut dengan ujub. Oh, ini mah gara-gara saya, makanya akhirnya ini berhasil. Oh, ini mah pinter, siapa dulu saya. Gitu. Nah, itu yang seperti itu disebut dengan ujub. Nah, di level so imun khos bil khos, maka dia selain tadi yang pertama menjaga lapar, haus, dan juga nafsu biologis, dia tahan, dia jaga, juga dia menjaga seluruh anggota badannya, anggota tubuhnya untuk tidak melakukan dosa, dia juga menjaga hatinya untuk tidak sombong, untuk tidak ujub, untuk tidak dengki, iri kepada orang lain, untuk tidak fitnah kepada orang lain, untuk tidak mengadu domba orang lain, bahkan untuk tidak merendahkan orang lain. Maka kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, surat ke-49,
ayatnya dari ayat 10 sampai ayat 12 itu dikatakan jelas. Salah satu ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dikatakan bahwasanya hai orang yang beriman, janganlah kau merendahkan satu golonganmu terhadap golongan yang lain. Golongan yang lain nggak usah direndahkan. Misalnya kita melihat ada golongan, mohon maaf, ada yang berkulit yang tidak putih misalnya. Kemudian kita rendahkan, oh dasar ini kulitnya nggak putih misalnya. Gitu. Tidak boleh, karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di mata Allah. Apakah yang kulit putih, apakah yang kulit hitam? Kita tidak pernah tahu. Ya, yang jelas yang paling mulia di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya di momen puasa ini, di momen Ramadan ini banyak-banyak imsak ya, banyak-banyak menahan. Artinya apa? Jangan sampai kita puasa iya, sahur, kemudian puasa dari ba'da sahur sampai menuju ke maghrib, ya, sampai buka puasa, tapi ternyata di tengah-tengahnya ini kita isi dengan perbuatan yang sia-sia. Kita tidak bisa menahan lisan kita untuk ngomongin orang, ya. Kita tidak bisa nahan mata kita untuk melihat hal yang memang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kita tidak bisa nahan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat maksiat misalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Bahkan yang lebih parah tadi, ya kita tidak bisa menahan hati kita. Hati kita nih kesel wae gitu ke orang. Nah, jangan sampai. Ya, hati kita nih benci terus kepada orang lain, jangan sampai. Hati kita ini suudzon terus sama orang lain. Jangan sampai semacam itu ya. Karena orang yang suudzon terhadap orang lain, orang yang benci terus terhadap orang lain, maka hatinya, lingkungannya akan menjadi neraka buat dia. Artinya apa? Sempit. Ya, hatinya dia akan sempit karena dia setiap ketemu dengan orang tersebut yang kita benci, yang kita suudzoni katakan, maka apalagi nih yang harus saya suudzoni terhadap dia? Atau misalnya setiap ketemu saya harus ngejek dia, harus ngerendahin dia. Maka sehari-harinya bukannya dia belajar untuk meningkatkan prestasi dia, keilmuan dia, tapi dia sehari-harinya malah memikirkan gimana caranya saya harus mengejek dia. Kemarin saya ngejek dia misalnya, mohon maaf, dengan kata bodoh. Besok apa lagi ya? Blow on. Besoknya apa lagi ya? Terus aja. Akhirnya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Ya, harusnya kita sudah sampai ke level berikutnya, keilmuan kita dan akhlak kita, ini malah masih di sini aja terus muter-muter. Sedangkan orang yang kita ejek, orang yang kita rendahin, orang yang kita suudzonin, mereka bisa jauh di depan kita. Mereka bisa jauh di atas kita karena mereka tidak memikirkan kita. Nah, itu. Nah, kita isi Ramadan ini ya, manfaatkan betul-betul di 10 hari pertama, saya ulang, rahmat atau kasih sayang Allah, di 10 hari kedua maghfirah atau ampunan Allah, di 10 hari ketiga ridwanullah atau ridhonya Allah, di mana di situ ada surganya Allah, ada malam spesial, bisa kita lakukan ibadah di situ, itu setara bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau bulannya Januari Februari adalah 80 tahun lebih kita ibadah sekali di situ. Nah, manfaatkan, perbanyak ya. Selain kita imsakkan diri kita tahan diri kita dari hal-hal yang memang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka perbanyak juga amal. Ini yang terakhir, perbanyak juga amal. Amal di sini maksudnya apa? Amal di sini maksudnya perbuatan kita, aktivitas kita yang baik-baik. Tadarusnya diperbanyak, ya. Sehari misalnya baca 1 halaman, lumayan 1 halaman, perbanyak, ya. Asal konsisten, gitu. Atau sehari bisa 1 juz, alhamdulillah, ya. Pak, saya nggak bisa 1 juz sehari,
nggak apa-apa, minimal sehari, jangan sampai sehari semalam, jangan sampai kita nggak pernah baca Quran. Karena ini bulan di mana turunnya Al-Quran. Dan ingat, setiap segala sesuatu yang nempel dengan Al-Quran, segala sesuatu yang bergelut dengan Al-Quran, artinya bergaul dengan Al-Quran, maka sesuatu itu pasti akan jadi mulia. Ya, sesuatu itu pasti akan jadi mulia. Kata Ibnu Katsir dikatakan, Quran bisa memuliakan sesuatu di sekelilingnya atau sesuatu yang nempel kepadanya. Salah satu contohnya apa? Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril disebut sebagai komandannya para malaikat. Bahkan namanya selalu dipisahkan. Itu ada dalam surat Al-Qadr dan surat-surat yang lain. Tanazzalul malaikatu warruhu. Telah turun semua para malaikat warruhu dan ruh. Atau orang-orang non-muslim mengatakan ruhul kudus. Itu juga bahasa Arab, ruhul kudus. Ruh artinya ruh, kudus artinya suci. Maksudnya ruhul kudus atau ruh di sini yang dimaksud di Al-Qadr ini, di surat Al-Qadr ini adalah malaikat Jibril. Dispesialkan karena menjadi komandannya para malaikat. Kenapa? Karena menyampaikan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW karena dititipi Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Nabi terakhir, tapi menjadi pemimpin para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir. Nah, kemudian diturunkan di mana Al-Quran itu? Al-Quran diturunkan di 2 kota, yaitu Mekah dan juga Madinah. Karena diturunkan di kota Mekah dan Madinah, kemudian 2 kota tersebut mendapat gelar Haramain atau 2 tanah suci. Menjadi 2 tanah suci di Mekah dan di Madinah. Bagi anak-anakku yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, maka ada bahasa itu adalah surga, gambaran surga. Ya, kenapa gambaran surga? Karena sekali ucap, ujug-ujug terjadi. Sekali ucap, tiba-tiba terjadi. Gitu ya. Wah, ini kayak di surga lah gitu. Nah, dan 2 kota suci ini, ya, orang yang sholat di 2 kota suci ini, pahalanya pun berbeda. Artinya apa? Artinya karena Quran diturunkan di 2 tempat itu, Mekah dan Madinah, akhirnya 2 tempat itu menjadi tempat yang mulia. Karena ada Al-Quran diturunkan di situ. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan apa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan satu-satunya bulan yang paling mulia di antara 12 bulan semuanya. Ya, 11 bulan dan 1 bulan Ramadan itu lebih utama di bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan sisanya. Bahkan tadi saya sebutkan di dalamnya ada malam yang sangat spesial. Nah, itu bulannya bulan Ramadan. Bulannya jadi mulia. Kemudian diturunkan di hari apa? Al-Quran diturunkan di hari Jumat. Itu mengapa hari Jumat kemudian menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi rajanya para hari. Ya, hari rayanya umat Islam di 1 minggu adalah hari Jumat. Karena hari raya maka tidak boleh berpuasa, kan begitu ya. Nah, haram untuk berpuasa di hari Jumat atau di hari Jumat saja. Kecuali ditemani dengan hari Kemisnya, Kemis Jumat puasa boleh, atau setelahnya Jumat sama Sabtu boleh. Nah, maka perbanyak tadarus. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran ini nempel ke hati kita. Masa iya sih kita nggak mulia? Masa iya sih ucapan kita ngomong kotor kalau ada Al-Quran di lisan kita? Masa iya sih hati kita sombong, iri, suudzon terus sama teman kita, sama orang lain? Kalau hati kita ada Al-Quran, insya Allah tidak akan. Ya, selama ada Al-Quran nempel ke tubuh kita, nempel ke hati kita, nempel ke lisan kita, nempel ke rumah kita. Dalam artian rumahnya sering dibacain Al-Quran. Jadi setiap malam ada penghuninya yang membaca Al-Quran. Maka insya Allah akan berkah rumah yang ada bacaan Quran yang dilantunkan setiap malam atau setiap hari. Nah, yang kedua,
perbanyak sholat sunnah, manfaatkan ya. Sunnah taraweh, manfaatkan. Jangan awal-awal saja penuh, kemudian kosong ya. Atau belakangan menuju ke Idul Fitri malah kosong. Diistiqomahkan. Kemudian juga sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, mungkin punya hajat. Saya pengen lanjut ke perguruan tinggi A, perguruan tinggi B. Sok minta sama Allah di bulan ini. Mumpung bulan ini lagi dibuka ampunan, lagi dibuka kasih sayang Allah, lagi dibuka ridhonya Allah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian selain itu juga perbanyak amal sodakohnya. Ya, sedekahnya mumpung lagi dilipat-lipat gandakan nih, ya, pahalanya. Sedekah. Misalnya, ya jangan yang susah-susah, misalnya punya uang sekian, dibelikan takjil atau dibelikan makanan pembuka untuk buka puasa, entah kolak, entah apa misalnya, kemudian bagikan aja ke tukang beca pinggir jalan, atau bagikan di depan ada masjid mungkin, atau yang rumahnya dekat masjid, silahkan disimpan di sana gitu. Atau misalnya ke anak-anak yatim, atau ke tetangga-tetangga, atau yang lagi ada pesantren kilat di masjidnya, di musolanya, bagikan di situ. Insya Allah pahalanya sangat luar biasa besar. Manfaatkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita tingkatkan di bulan yang penuh barokah ini. Itu sekilas yang saya sampaikan terkait dengan bulan Ramadan. Ya, saya review. Yang pertama, imsakkan diri kita, tahan diri kita, ya, baik itu tahan dari lapar, haus dan nafsu biologis, ya, baik itu menahan dari seluruh anggota tubuh kita tahan, ya, jangan sampai melakukan perbuatan dosa, tangan kita nih benar-benar kita tahan nih, susah memang, butuh latihan, tapi ya minimal kita mau berusaha, lisan kita terutama nih, jangan sampai ngomongin orang kan begitu ya. Jangan sampai juga ngejelekin orang, jangan sampai juga ngerendahin orang, ya. Juga hati kita jangan lupa kita tahan dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak disukai oleh Allah. Hati kita nggak boleh nih suudon, nggak boleh nih sombong, nggak boleh nih ujub dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya perbanyak amal di bulan yang suci ini supaya benar-benar dosa kita diampuni, ya, bersih, juga supaya benar-benar pahala kebaikan kita yang kita bawa di rekening amal kita ini benar-benar ketika menghadap Allah bawa tuh pantes gitu. Jadi kayak ginilah contohnya, kalau kita nggak hafal pelajaran tertentu misalnya, kemudian menghadap ke gurunya, ketika dites nggak bisa, kita kan malu, akhirnya suruh pulang lagi, remedial kan begitu ya, sampai bisa. Nah, kita pun sama, ketika menghadap Allah harus benar-benar siap yang kita bawa. Jangan sampai kita pengen ketemu Allah, kemudian kita nggak bawa apa-apa, amal kita habis begitu saja. Kita mau menghadap ke malaikat Ridwan, ternyata sama malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, ditolak. Wah, kamu mah pantasnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, silakan, mungkin ada 1, 2, 3 penanya yang mau bertanya, boleh, silakan. Langsung di-unmute saja sebelum nanti ditutup. Mangga, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya. Intinya, yang tadi disampaikan, silahkan dicatat yang penting-pentingnya, kemudian kita bareng-bareng melaksanakan ya. Kita bareng-bareng saling mengingatkan, ayo kita imsak diri kita ya dari perbuatan yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya di bulan puasa, tapi di 11 bulan berikutnya juga. Itu mengapa la'allakum tattaqun di akhir ayat 183 surat Al-Baqarah itu, ya kan, dalil tentang puasa semuanya hafal,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun maknanya adalah supaya kalian bertakwa atau supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita di puasa sekarang 1 bulan ini kita menahan untuk tidak makan minum, ya, menahan untuk tidak ngomongin orang, menjaga lisan, ya, menjaga anggota tubuh kita dari dosa, menjaga hati kita dari dosa. Dan kalau itu bisa dipraktekkan di 11 bulan berikutnya, maka jelas la'allakum tattaqun, artinya menjadi orang yang bertakwa berhasil berarti. Tapi kalau seandainya hanya di bulan Ramadan saja kita bisa menjaga, tapi Ramadan lewat, kemudian kita seperti biasa balik lagi yang memang tidak disukai. Nah, jadi kita belum dapat tuh la'allakum tattakunnya, ya, belum dapat la'allakum tattakunnya. Mudah-mudahan ya namanya manusia selalu ada kesalahan, namanya manusia selalu tidak sempurna, tapi jangan tunggu sempurna dulu kemudian kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, kalau kita menunggu sempurna dulu diri kita kemudian mengajak orang lain, maka mungkin tidak akan ada dakwah, mungkin tidak akan ada orang yang mengenal Islam, karena semua orang tidak sempurna kecuali para nabi. Ya, baik, itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa imsak, ya, imsak. Jangan lupa kita tahan bareng-bareng apa yang tadi sudah saya sampaikan, dan selamat berpuasa, tetap jaga kesehatan. Ya, sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Mudah-mudahan semuanya diberi rahmat di 10 hari pertama ini, diberi kasih sayangnya Allah di 10 hari pertama ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita yang ke belakang dan nanti ke depan oleh Allah dihitung sebagai puasanya orang shaimun khos bil khos. Ya, orang yang berpuasa dengan sangat-sangat levelnya spesial yang bisa menahan yang tadi telah disampaikan. Terima kasih banyak. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.